Oke, terima kasih. Pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit tech talk, sedikit materi yang saya kuasai ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Wiratomo. Di BS ini saya berada di tim HCM sebagai software engineer khususnya front-end developer. Oke, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang CSS preprocessor, yaitu SAS atau SCSS. Oke, sebelum masuk ke materinya, kita kenal dulu apa sih itu CSS preprocessor. Oke, preprocessor CSS adalah program yang memungkinkan kita menghasilkan CSS dari sintak unik preprocessor itu sendiri. Sebenarnya ada banyak preprocessor CSS untuk dipilih. Namun sebagian besar preprocessor CSS akan menambahkan beberapa fitur yang tidak ada di CSS murni, seperti mixin, nesting, dan sebagainya. Mungkin masih agak bingung ya kalau saya jelaskan teori seperti ini. Mungkin saya analogikannya seperti ini. Ya bukan analogikan sih. Visualisasinya seperti ini ya teman-teman. File CSS itu dia akan langsung diproses oleh file HTML. Jadi saat kita melingkan file CSS itu, HTML akan langsung memproses file CSS tersebut. Nah, bedanya di file CSS preprocessor adalah dia nggak langsung HTML itu nggak langsung memproses file CSS-nya, karena sebelum HTML itu memproses file CSS, ada file yang namanya, di sini saya memakai SAS, file SAS itu akan diproses terlebih dahulu untuk nantinya dia akan dikonvert menjadi CSS. Nah, itulah kenapa bisa disebut preprocessor, karena sebelum proses dari CSS itu dia ada proses di baliknya. Seperti itu. Nah, sebenarnya, teman-teman pasti udah banyak menemui nih tutorial di YouTube dan Udemy dan lain sebagainya, ada SAS dan SCSS. Tapi sebenarnya apa sih perbedaan SAS dan SCSS itu? Kalau dari kepanjangannya, SAS itu Syntactically Awesome Style Sheet, dan SCSS itu sesi CSS. Sebenarnya SAS itu memberikan dua pilihan. Satu pilihan dengan less syntax. Less syntax itu dia tidak ada kurung kurawal dan titik koma ya. Contohnya seperti yang di kiri ini. Dan satunya SCSS itu dia juga fitur dari SAS sebenarnya. Dia menggunakan syntax karena untuk kalau ingin kita dari CSS ingin pindah ke SAS, mungkin kita akan kikuk ya, karena kok ini nggak ada kurung kurawal dan titik komanya kayak gitu. Makanya diberikan pilihan yaitu SCSS seperti itu. Sebenarnya teman-teman bisa lihat juga CSS preprocessor ini nggak cuman ada SAS doang ya. Sebenarnya ada banyak teman-teman. Kalau dicari di Google itu top CSS preprocessor, dia ada beberapa. Ada SAS, Less, CSS Crush, Mid, Stylus, DCSS, dan lain sebagainya. Cuman memang yang paling update dan yang paling banyak digunakan saat ini itu SAS. Oke, seperti itu. Nah, ini contohnya untuk penggunaan file SAS atau file SCSS. Hampir sama sih sebenarnya, cuman yang membedakan memang sintaknya tadi ya. Oke, lanjut. Nah, kenapa sih harus ada CSS preprocessor? Di awalnya itu memang dirasa developer itu mengalami kendala atau memang ada kekurangan di CSS. Salah satunya adalah tidak ada variabel. Mungkin di CSS sekarang itu udah disediakan variabel ya, tapi memang penulisannya itu agak ribet menurut saya. Makanya
adanya CSS preprocessor ini sangat membantu. Kedua, tidak ada modularisasi. Jadi dengan SAS ini kita bisa mecah-mecah tuh stylingnya. Semisal kita punya project yang lumayan kompleks, kita bisa mecah tuh stylingnya dengan jadi modular. Terus tidak ada function. Jadi di SAS ini, di CSS preprocessor ini, kita bisa menggunakan function, teman-teman. Jadi kita bisa memanggil styling yang sama tanpa kopas. Jadi ya selayaknya function. Kita bisa menggunakan styling yang sama itu berulang-ulang kayak gitu. Terus tidak bisa melakukan operasi dan logika pemrograman. Nah, ini yang agak unik nih sebenarnya, karena di SAS ini kita bisa menggunakan operasi dan logika pemrograman seperti if, for each, dan lain sebagainya. Lalu bisa menduplikasi kode di SAS ini. Di kekurangan CSS itu bisa menduplikasi kode. Oke, lanjut. Nah, mungkin ini saya jelaskan sedikit fitur dari SAS. Dari kekurangan CSS yang saya sebutkan tadi, SAS itu memberikan solusi. Jadi yang pertama adalah mereka ada variabel. Kedua, mereka SAS itu dia bisa menesting CSS-nya. Jadi kita bisa menggunakan hierarki parent dan children kayak gitu. Ketiga, adanya fitur import atau use. Keempat, make sense. Kelima, operator dan built-in function. Oke, lanjut. Mungkin saya ingin menjelaskan sedikit beberapa fitur dari SAS ini ya. Oke, yang pertama variabel. Penggunaan variabel di SAS ini pasti diawali dengan $, lalu nama variabelnya. Mungkin saya contohkan langsung saja ya teman-teman. Jadi semisal kita mau buat nih primary color kita di suatu project itu, kita tinggal buat variabel colornya apa, misal blue. Lalu misalnya header, ada kelas header. Nah, di SAS ini karena dia tidak memakai kurung kurawal dan titik koma, cara membedakannya adalah dengan tab. Hampir mirip kayak Python ya sepertinya, kayak gitu. Oke, kelas header. Terus kita tinggal buat color-nya apa. Terus buat gini, primary. Ya. Nah, compilan CSS-nya akan jadi seperti ini, teman-teman. Kayak gitu. Nah, variabel ini itu menurut saya sangat memudahkan sekali ya. Karena apa? Semisal kita sudah punya proyek yang cukup banyak dan terkadang klien kita itu sering iseng atau gimana minta ganti warna nih mungkin. Kalau kita ganti satu-satu seperti ini kan agak ribet ya. Jadi dengan adanya variabel ini kita tinggal ubah aja nih variabelnya apa, otomatis kelas yang menggunakan variabel tersebut akan ganti kayak gitu. Oke, terus itu untuk variabel ya teman-teman. Lalu selanjutnya adalah nesting. Nah, nesting ini sangat membantu sekali juga sih. Sama seperti misalnya kita punya kelas di sini. Saya contohkan saya punya card nih. Di dalam card itu kita punya card title. Nah, kalau di CSS kan seperti ini ya. Misal kita mau nentuin colornya red gitu. Terus di dalam card itu ternyata ada lagi card footer. Card kita harus manggil bolak-balik kan parentnya itu. Parentnya di sini kan cardnya itu ya. Nah, dengan nesting SAS kita cukup manggil parent kelasnya itu satu kali. Terus
panggil kelas yang di dalam parent-nya itu, misal tadi card title, color red. Nah, kita sejajarkan nih karena card title itu sejajar dengan card footer, kita sejajarkan. Nah, jadi kita nggak perlu berulang kali memanggil parent kelasnya seperti itu. Terus pertanyaannya gimana kalau kita mau nembak kelas yang parent-nya itu sejajar, semisal kita punya kelas BTN, terus dalam BTN itu sejajar dengan BTN danger gini. Kita kan sering menemui ya kayak gini di mana? Di Bootstrap. Nah, cara nembaknya gini teman-teman. Kita tambahkan dan di sini. Bentar. Color oke. Terus di sini dan oke, sebentar ada masalah teknis teman-teman. Oke, kayak gini. Misal kita buat dia paddingnya 20px, terus kita dan BTN danger color red. Nah, otomatis compiler CSS-nya akan sejajar dengan parent seperti ini. Nah, itu untuk nesting. Nah, di nesting CSS ini juga codingan ini juga bisa dipermudah teman-teman sebenarnya dengan cara kita nggak usah nulisin BTN-nya, tinggal gini aja. Dia otomatis nge-compile menjadi BTN danger. Tapi kan ini nestingnya hilang ya jadiannya. Nah, ini tinggal ditambahin dan lagi di depan. Nah, otomatis dia bakal nesting seperti ini. Jadi kita tidak usah berulang kali menulis BTN di sini. Oke, seperti itu. Oke, lanjut. Untuk yang selanjutnya, itu kita ada import use. Import use ini yang tadi saya katakan SAS ini bisa digunakan secara modular. Misal kita di aset ini kita buat suatu file namanya header.sas dan footer. Nah, kita tinggal import di sini. Import aset. Tempat folder di mana kita nyimpan, terus header.sas. Nah, seperti ini. Nah, nanti semua styling yang ada di header dan SAS ini akan diimport ke app komponen SAS ini. Jadi, ini yang saya katakan kenapa bisa mempermudah, karena kita nggak perlu bingung lagi, karena kebiasaan dari developer adalah kita menuliskan saat menggunakan CSS, kita menuliskan semua styling itu di satu file. Nah, dengan adanya modularisasi ini, kita tidak perlu bingung lagi nih. Maksudnya, kita masih bisa memecah-mecah menjadi kecil-kecil. Untuk maintenance-nya pun akan lebih mudah, seperti itu. Oke, lanjut. Itu untuk import. Lalu untuk selanjutnya adalah mixins. Nah, ini fitur keren dari SAS lainnya. Mixin itu seperti function. Semisal, saya contohkan di sini, saya mau buat card ya. Card itu biasa kita punya padding 20px, lalu background color-nya misal 40px. Nah, misal kita ada dua komponen yang ingin menggunakan style yang sama nih, padding 20 dan background color 40px. Sorry. Misalnya margin deh. Kita pakai margin aja deh 10px. Nah, kita mau menggunakan styling yang sama nih dari card, yaitu padding 20 dan margin 20. Tapi yang membedakan adalah saya ingin
background color-nya itu beda. Nah, dengan adanya mixin, itu kita bisa manggil, misalnya mixin card, padding 20, oh, ini padding 20, lalu margin 10 px. Iya, sorry. Oke, seperti ini. Nah, misal saya ada kelas lagi, card testing. Nah, kita tinggal panggil nih, teman-teman, mixinnya. Cara manggilnya juga gampang. Kita tinggal pakai add include, lalu card. Nah, otomatis card testing ini dia akan mengambil semua styling yang ada di mixin card. Nah, nanti kita tinggal tambahi background color. Kalau ingin berbeda, kayak gini misalnya. Kalau pengen mudah lagi, card-nya kita bisa taruh parameter. Jadi kita buat dulu background color-nya. Kita buat variabel color. Lalu di sini kita buat parameter color. Nah, di include ini kita tinggal nambahin warnanya aja, red. Nah, seperti ini. Jadi ini mixin ini menurut saya fitur yang sangat mempermudah developer sih, karena kita nggak perlu copy styling yang sama. Jadi kita tinggal buat satu mixin, terus panggil seperti itu sih. Oke, terus lanjut untuk fitur yang selanjutnya yaitu masih ada satu fitur sih sebenarnya. Aku lupa masukin ke mana? Ke PowerPoint. Bentar. Yaitu di SAS itu kita bisa menggunakan logic operator ya. Logika pemrograman dan operator. Jadi contohnya gini teman-teman. Tak contohin di sini aja deh. Semisal aku punya nih aku punya pool dengan kelas PG test kali 10. Tes. Oke, terus di SAS-nya bentar. Ini kok enggak kegenerat ya? Oh iya, saya belum tak ganti. Hapus enggak pakai. Nah, misalnya kayak gini teman-teman. Nah, aku ingin menggenerate beberapa warna yang berbeda sekaligus. Nah, kita bisa menggunakannya seperti ini. Gini, kita tembak PGUL-nya tadi, terus pakai perulangan for $i, ini variabel untuk loopingnya, from. Nah, di JS atau PHP itu perulangan kan pasti dimulai dari indeks 0 ya. Nah, bedanya di SAS itu dia dimulai dari 1. Itu 10. Nah, kita rubah li-nya. Gunakan pseudo class NTHC. Terus nah, kita ubah background-nya nih. Misal red. $i. Berarti sebentar teman-teman. Big add for $i undefined variable pada start. Iya, harusnya udah ini Mas.
Sebentar, kayak perlu compile lagi. Oke, sebentar teman-teman, kita cek terlebih dahulu. Dolar I-nya kita gini. Expected. Oke, coba bikin dulu. Dolar I from 1 to sorry. Ini harusnya gini sih. Nah, bisa kan terus coba background color. Bentar. Bisa diinspirasi. Bentar. Kita coba convert dulu ya. Hasilnya jadi apa di sini? Nah, di sini udah kegenerat ya teman-teman. Jadi nah, ada satu fungsi di SAS itu dia bisa ngerubah warna berdasarkan cahayanya. Jadi bukan cahayanya juga sih sebenarnya. Saya contohkan gini, ada satu fungsi namanya lighten. Di lighten ini kita bisa mengenerate warna yang berbeda sekaligus. Jadi kita contohkan, dia ada dua parameter di sini. Di lighten itu pertama kita masukkan parameter untuk warnanya apa, terus amount-nya apa. Nah, amount-nya ini kita misalkan 10%. Yang generate akan seperti ini. Nah, yang fungsi dari for ini adalah saat kita ingin menggenerate beberapa warna sekaligus. Caranya adalah dengan $i kali 5%. Dia akan menggenerate beberapa warna sekaligus, teman-teman. Harusnya ini kalau tak masukin sini dia akan jadi. Nah, ini kayaknya ini aku salah masih. Nah, kan kelasnya salah. Oke. Nah, dia otomatis akan menggenerate beberapa warna sekaligus seperti ini. Seperti itu untuk contoh logika operator pemrograman di SAS. Lalu ada lagi sih sebenarnya mau tak demoin. Ini cukup menyenangkan sih. Maksudnya, misal kita punya suatu project marketplace seperti ya. Marketplace itu kan biasanya ada profile dan foto profile dan foto produk ya. Nah, dengan adanya operator pemrograman ini kita tidak perlu definisiin satu-satu lagi itu shape-nya. Biasanya kan foto profile itu shape-nya lingkaran, foto produknya itu kan kotak seperti itu. Nah, kita tinggal buat mixin di sini. Semisal kita buat variabel, masukin variabel size, lalu semisal seperti ini. Nah di sini kita bisa tambahkan operator if $profile, dia border radiusnya katakanlah 50%. Nah, seperti ini. Nah, semisal di komponen HTML ini image ya. Kita buat class testing image gitu aja. Terus kita masukkan image ini ke atas. Ini width-nya kita push. Nah,
di kelas testing image ini, kita panggil mixin-nya circular image, size-nya katakanlah 200 pix. Misal kita profilnya kita buat false. Nah, dia akan kotak. Tapi saat kita buat profilnya itu true, nah, otomatis akan jadi lingkaran. Ini menurutku bisa menghemat beberapa line sih untuk kita hanya untuk copy paste beberapa stylingnya. Ini sangat menghemat waktu dan sangat menghemat line sih, seperti itu. Oke, itu untuk fitur SAS operator pemrogramannya. Langsung lanjut. Nah, ada beberapa alasan kenapa kita menggunakan SAS. Pertama, seperti yang saya contohkan tadi, mempermudah penulisan. Kita contoh tadi di nesting ya. Di nesting itu kita tidak perlu memanggil lagi tuh parent class-nya apa. Jadi langsung aja kelas, parent class, lalu kasih hierarki di bawahnya, children-nya apa gitu. Terus mempermudah pengelolaan. Mempermudah pengelolaan ini seperti yang saya contohkan di modularisasi tadi menggunakan fitur add import dan add import tadi. Jadi kita bisa memisah-misah stylingnya seperti itu. Terus memiliki banyak fungsi built-in seperti yang saya contohkan tadi, seperti if, for, dan lain-lain. Itu sebenarnya masih banyak lagi teman-teman, tapi saya hanya mencontohkan 2. Nanti teman-teman kalau mau lihat dokumentasi dan contoh studi case-nya ada di sasminlang.com, teman-teman bisa kunjungi sendiri itu lamannya. Oke, lalu kita dapat membuat fungsi sendiri seperti yang saya contohkan tadi. Terus dapat memodifikasi framework CSS. Nah, jadi framework CSS seperti yang kita kenal itu seperti Bootstrap, Materialize, Footify, dan lain-lain itu, mereka itu menggunakan SAS, teman-teman. Jadi dengan kita mempelajari SAS, kita bisa itu memodif framework CSS yang tadi seperti Bootstrap. Misal Bootstrap warna atau shape-nya kita kurang cocok dengan desain, kita bisa tuh ubah dengan menggunakan SAS seperti itu. Oke, terus kenapa tidak menggunakan SAS? Nah, di balik fitur SAS yang sangat luar biasa tadi, ada beberapa alasan kenapa kita tidak menggunakan SAS. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, CSS itu sudah mengadopsi beberapa fitur yang ada di SAS. Walaupun tidak semua, cuman cukuplah untuk kita cukup kita untuk tidak menggunakan SAS seperti itu. Maksudnya itu seperti contohnya variabel tadi ya. Kalau teman-teman mau membuat suatu project dan menginginkan menggunakan variabel tadi, sekarang tidak perlu menggunakan SAS karena di CSS itu sudah ada. Memang penulisannya agak rumit sih, tapi secara fungsional sama. Kedua, kurang cocok untuk proyek kecil seperti company profile. Ya, kenapa saya bilang kurang cocok? Karena ibaratnya SAS itu kan hampir mirip kayak 2 kali kerja sih sepertinya. Karena endingnya tetap bakal dikompil ke CSS seperti itu. Kalau sistemnya itu tidak terlalu kompleks dan hanya proyek kecil-kecilan, menurut saya tidak perlu menggunakan SAS, menggunakan CSS saja cukup karena code yang ditulis itu juga tidak terlalu kompleks juga kan sebenarnya. Seperti itu sih. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan di TikTok pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.